Audio Jungle. Tamu undangan, hadirin seluruh peserta musrenbang baik yang luring maupun daring yang kami hormati. Sebagai acara selanjutnya, sambutan sekaligus penyampaian kebijakan pendanaan pembangunan infrastruktur wilayah Jawa Tengah bagian selatan dan pelaksanaan peraturan Presiden nomor 79 tahun 2019 dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Kasubdit Jawa II dan Bali Direktorat Regional 1 Bappenas Republik Indonesia yang kami hormati Bapak Dr. Rernat Jayadi SSI MSE MA. Kami silakan. Terima kasih moderator. Apa suara saya terdengar dengan baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat tentunya tadi sudah membuka acara ini Pak Bupati Cilacap, Bapak Haji Tato Suwarto Pamuji, yang terhormat tentunya Bapak Wakil Bupati, Bapak Samsul Aulia Rahman, yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Pak Taufik Nur Hidayat, yang sudah menyampaikan pokir DPRD-nya secara luar biasa, termasuk juga para anggota DPRD Kabupaten Cilacap, yang saya hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cilacap, yang saya hormati Bapak Sekda tentunya, Bapak Ibu Asisten Daerah, Bapak Kepala Bapeda Provinsi Jawa Tengah, atau yang mewakili tadi diwakili oleh Pak Dr. Andes Edi Wahyono MSI, Pak Kabid Pemerintahan dan Sosial Budaya, Bapeda Jawa Tengah. Yang saya banggakan Kepala Bapeda Kabupaten Cilacap, Bapak Sumbowo SSO MSI, Bapak Ibu Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap, atau yang mewakili, termasuk juga para kepala Bapeda atau yang mewakili dari beberapa Bapeda sekitar Cilacap. Saya melihat tadi ada Bapeda Pangandaran, Kuningan, Bapeda Litbang Banyumas, dan termasuk juga ada Bapeda Kebumen. Mohon maaf kalau tidak ada yang bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati juga tentunya para tokoh masyarakat, para tokoh agama, para akademisi, para wakil organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga sosial masyarakat, para pimpinan BUMN, BUMD, termasuk juga para akademisi, para hadirin sekalian yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim saya kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama, Bapak Ibu, para hadirin yang saya muliakan, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dari pimpinan, Pak Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas maupun Pak Direktur, untuk tidak bisa hadir pada kesempatan yang bahagia ini karena bertepatan dengan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, arahan dari Pak Menteri dan sebagainya, sehingga menugaskan kami untuk bisa menyampaikan sharing pendapat dan sharing pengetahuan terkait dengan beberapa kebijakan pembangunan infrastruktur wilayah Jawa Tengah bagian selatan khususnya, termasuk juga pelaksanaan Perpres 79 tahun 2019. Next, Bapak Ibu sekalian, ada 4 hal sebenarnya yang ingin kami sampaikan, tidak melulu masalah infrastruktur, tapi juga masalah ekonomi, masalah prioritas rencana kerja pemerintah 2022, termasuk juga beberapa arah kebijakan dari view-nya nasional terkait dengan Provinsi Jawa Tengah dalam dokumen perencanaan 5 tahunan di RPJMN 2020-2024 maupun dalam dokumen tahunan di RKP 2022 yang tadi sudah sedikit banyak disinggung oleh Pak Edi Wahyono terkait beberapa kebijakan nasional. Mungkin saya sedikit mendalami nantinya terkait dengan apa yang akan
disampaikan dari level nasional terkait dengan arah kebijakan strategi dan isu strategis untuk Provinsi Jawa Tengah dan Cilacap tentunya di RKP 2022, termasuk terakhir nanti terkait dengan masalah pelaksanaan Perpres 79 tahun 2019. Next, Bapak Ibu sekalian, jika kita melihat dan mencermati pandemi di 2020 yang sedang berlangsung tentunya pada saat ini, juga pertumbuhan ekonomi negara kita sangat terkontraksi, sangat pressure yang cukup berat dari pandemi ini, sehingga sektor transportasi, pergudangan, serta akomodasi makan minum yang terkait dengan sektor pariwisata dan industri tentunya mengalami kontraksi yang luar biasa karena adanya beberapa kebijakan lockdown atau pembatasan mobilitas penduduk akibat pandemi, sehingga pertumbuhan di Jawa kita masih sekitar minus 2,51 fiscal year-nya. Next. Dan jika kita melihat pada agregat di level provinsi, tentunya juga tadi sudah disampaikan di kontraksi minus 2,65 di 2020, hampir semua provinsi mengalami kontraksi, lebih-lebih di Provinsi Bali tentunya di minus 9,31 karena sektor pariwisata yang menjadi backbone dan main sektor juga sangat terdampak, sehingga ada beberapa kajian dan teman-teman yang sampai saat ini menggulirkan bahwasanya kalau misalnya sektor pengembangan wilayah tidak hanya bertumpu pada satu sektor, karena resiliensi atau ketahanan terhadap pandemi atau masalah krisis dan sebagainya akan berakibat fatal untuk proses pertumbuhan dan pembangunan, sehingga benar apa yang dikatakan beberapa investor, don't put your eggs in one basket. Jadi tidak harus semua difokuskan pada satu sektor, artinya kita punya second line atau second strategi terhadap pengembangan sektor. Misalnya Bali sekarang sudah mulai melihat sektor pertanian dan industri pengolahan menjadi second layer atau second tier terhadap backup dari sektor pariwisata yang selama ini menjadi backbone mereka, sehingga ketika sektor penyediaan akomodasi, makan minum dan transportasi terbelenggu dengan COVID-19 ini, akhirnya sektor utama dan devisa utama dari Bali runtuh hingga sampai minus 9,31, bahkan di kuartal terakhir dia sampai minus 12,21 untuk pertumbuhan ekonominya. Hanya Provinsi Maluku Utara, Papua, dan Sulawesi Tengah yang kami melihat masih dalam pertumbuhan yang positif akibat dari pandemi COVID-19. Next. Bapak Ibu sekalian, apa sih sebenarnya proyeksi pertumbuhan key ekonomi kita di tahun 2021 nanti yang sedang kita laksanakan? Dari 4 komponen pertumbuhan ekonomi, mulai dari konsumsi rumah tangga, investasi atau pembentukan modal tetap bruto, konsumsi pemerintah, sampai ke ekspor impor, kita berharap bahwasanya kita tahu lambatnya pemulihan konsumsi rumah tangga akibat turunnya pendapatan, meningkatnya pengangguran, meski alokasi bansos dari pemerintah maupun pemerintah daerah juga cukup besar. Karena juga tingginya kasus COVID-19, ternyata masyarakat kelas menengah atas juga masih menahan untuk konsumsi mereka. Jadi pertumbuhan ekonomi dari sektor konsumsi rumah tangga masih agak sedikit masalah di tahun 2021. Nah, untuk investasi juga kita melihat masih lemah karena tingginya ketidakpastian COVID-19. Kapasitas produksi kita masih pada kisaran 70%. Neraca perusahaan baik domestik maupun global masih mengalami tekanan. Tapi mudah-mudahan potensi realokasi belanja modal lebih besar untuk pemenuhan kebutuhan vaksin juga akan sedikit mendorong untuk peningkatan investasi di 2021. Untuk konsumsi pemerintah tentunya di 2021 kita masih akan meningkatkan program vaksinasi dan stimulus pemulihan ekonomi nasional yang direncanakan makin besar. Dari ekspor akan sedikit kami pikir mengalami akselerasi di 2021 karena seiring dengan pemulihan ekonomi global yang didorong oleh Cina, negara-negara maju lain yang telah memulai program vaksinasi dan untuk ribuan pertumbuhan ekonominya. Kalau kita melihat kinerja impor, kita merasakan di 2021 akan masih lemah seiring dengan proses pemulihan yang masih terus berjalan. Nah, bagaimana untuk proyeksi di 2022? Di 2022, kita berharap bahwasanya tingginya saving masyarakat kelas menengah di 2021 akan mulai tumbuh.
akan mulai menjadi akselerasi pendorong konsumsi rumah tangga, terutama untuk konsumsi leisure atau tertiary needs, termasuk untuk transportasi dan pariwisata. Kita mudah-mudahan sektor leisure yang cepat untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi kita di 2002, termasuk juga konsumsi dari kelas menengah atas sudah mulai deliver, dan juga konsumsi masyarakat tetap kita bantu di level bawah melalui bantuan sosial. Untuk investasi, tentunya dorongan investasi 2022 akan bersumber dari terkendalinya COVID-19 karena meluasnya program vaksinasi dan reformasi di beberapa kebijakan fiskal, termasuk sovereign wealth fund yang kita lakukan. Nah, untuk tingginya likuiditas di sektor perbankan juga memungkinkan untuk kredit untuk tumbuh tinggi di 2022, sehingga pemerintah juga tetap memberikan bantuan kepada dunia usaha untuk mengakselerasi proses pemulihan, termasuk proyek infrastruktur pemerintah diharapkan kembali berjalan normal. Untuk konsumsi pemerintah tentunya ketika speeding dan running dari beberapa kebijakan ekonomi dan investasi yang sudah berjalan, tentunya konsumsi akan mulai melambat seiring dengan konsolidasi fiskal. Tapi dorongan belanja stimulus juga akan kita kurangi sedikit demi sedikit seiring dengan berjalannya pemulihan ekonomi di 2022. Untuk pertumbuhan ekonomi, kami melihat bahwa kinerja ekspor akan mampu terjaga, didorong untuk peningkatan ekspor jasa secara perlahan seiring vaksinasi yang sudah meluas dan terkendalinya COVID-19. Dan kinerja impor tentunya kita berharap meningkat secara tajam seiring dengan peningkatan permintaan domestik. Next. Nah, apa arah dan prioritas rencana kerja pemerintah di 2022? Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang kami muliakan, tentunya 2022 menjadi kunci bagi pemerintah maupun pemerintah daerah dalam mencapai target-target yang 2 tahun kebelakang itu mulai terganggu dengan COVID-19. 2022 karena kita berharap kasus pandemi ini sudah kita maintain dan sudah kita tangani, akhirnya kita berharap ada sedikit rebound, ada sedikit percepatan untuk pertumbuhan, bagaimana kita mencapai target-target RPJMN kita, RPJMD kita, maupun target Indonesia di 2045 yang keluar dari middle income trap, di mana threshold head income kita berharap di atas 12.535 US dollar per kapita, dengan tentunya kita harus melakukan transformasi ekonomi. Nah, yang kita sampaikan bahwasanya bahwa 2022 merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Tetapi tidak hanya pemulihan ekonomi, namun transformasi ekonomi juga menjadi tantangan tersendiri bagi kita dalam mencapai beberapa target jangka menengah maupun panjang yang harus dilakukan pada di 2022 mendatang. Next. Penentuan tema rencana juga sebenarnya mirip dengan apa yang telah kita lakukan di RKP sebelumnya, karena berlandaskan dengan nawacita visi misi Pak Presiden dengan 5 arahan kebijakan Presiden di pembangunan SDM, infrastruktur, regulasi, birokrasi, dan ekonomi. 7 agenda sudah tadi disampaikan oleh Pak Wahyu juga terkait dengan masalah ekonomi, pengembangan wilayah, SDM, revolusi mental dan kebudayaan, infrastruktur, lingkungan hidup, termasuk juga untuk stabilitas politik, hukum, dan keamanan, termasuk dengan transformasi pelayanan publik. Nah, di 2022 dari draft awal kita, kami melihat 4 isu strategis yang menjadi poin penting di 2022 mendatang, termasuk dengan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, peningkatan usaha dari UMKM, dan tentunya dari sektor industri. Next. Nah, tema RKP 2022 sudah kami tetapkan menjadi pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dengan 7 prioritas nasional yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Next. Nah, untuk highlight major project yang menjadi supporting dalam tema pemulihan dan struktural ekonomi di RKP 2022, kami menginventarisir ada beberapa highlight major project di RKP 2022, termasuk pertama di klaster prioritas pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, ada kawasan industri,
peningkatan peran UMKM, energi terbarukan, food estate, dan 10 destinasi wisata. Untuk prioritas nasional pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, tentunya major project di pengembangan wilayah Papua, ibu kota negara menjadi poin penting. Di SDM dan kebudayaan kami memiliki reformasi sistem perlindungan sosial, sistem kesehatan nasional, termasuk juga reformasi pendidikan keterampilan. Nah, untuk infrastruktur di prioritas nasional kelima, jaringan pelabuhan utama terpadu dan transformasi digital, baik infrastruktur, pemanfaatan maupun beberapa R&D atau enabler sudah kita siapkan untuk menjadi highlight major project di RKP 2022 di sektor infrastruktur. Next. Bapak Ibu sekalian, ini 6 sasaran pembangunan rencana kerja pemerintah yang masih terus dinamis tentunya, tapi ini adalah rancangan awal yang tadi juga disampaikan oleh Pak Wahyu, Pak Wahyono, bahwasanya kita masih terus bergulir. Pak Edi, mungkin pasca Rakortek Renbang ada beberapa hal yang mungkin ada kita perlu series kedua Pak untuk menetapkan beberapa sasaran pertumbuhan ekonomi, pengangguran maupun kemiskinan untuk beberapa hal yang perlu konsolidasi terkait dengan apa yang kita sampaikan di RKP 2022 di 5,4 sampai 6,0, pengangguran di 5,5 sampai 6,2%, di Gini koefisien di 0,376 sampai 0,378, indeks pembangunan manusia kita berharap di 73,44 sampai 73,48. Nah, untuk penurunan gas rumah kaca juga kita berharap di 26,8 sampai 27,1%. Termasuk juga peningkatan nilai tukar petani maupun nilai tukar nelayan di 102 sampai 104 untuk NTP, 102 sampai 105 untuk nilai tukar nelayan. Nah, tingkat kemiskinan kami berharap di tahun 2022 kembali lagi ke single digit menjadi 8,5 sampai 9% tentunya. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, di draft kami untuk saat ini untuk kerangka prioritas pembangunan nasional kurang lebih masih berfokus di 3 hal ini, di aktivitas produksi, ekonomi hijau, dan sistem kesehatan. Next. Beberapa fokus pemulihan dan transformasi ekonomi kami melihat di 6 sektor penting di 2022. Yang pertama, bagaimana fokus pemulihan dan transformasi ekonomi di sektor industri manufaktur. Kita melihat di masa pandemi ini produktivitas industri mengalami tekanan yang paling tinggi, terutama untuk pengurangan tenaga kerja, hampir di 1,72 juta orang. Produktivitas tenaga kerja kita juga masih relatif rendah, bahkan sebagian besar masih didominasi oleh tenaga kerja unskilled di 86,8%. Untuk profesi ekspor berteknologi asal Indonesia kita masih cukup rendah, Bapak Ibu sekalian, bila dibandingkan dengan negara-negara kita tetangga, misalnya di Malaysia yang sudah 52,8% dan Vietnam 40,2%. Nah, strategi pemulihan ekonomi di sektor industri manufaktur tentunya kita tetap melakukan pemulihan jam kerja dan rehiring, peningkatan belanja pemerintah dan BUMN, akses bahan baku dan bahan penolong, stimulus pemulihan dunia usaha, pengembangan kawasan industri, dan pendanaan proyek industri lainnya. Untuk transformasi ekonomi tentunya reskilling dan upskilling tetap menjadi prioritas kita untuk kita lakukan. Hilirisasi sumber daya alam dan perbaikan rantai pasok, infrastruktur industri, IKM pemasok untuk rantai pasok domestik maupun global, pengembangan industri 4.0, perluasan pasar ekspor, standar kualitas, sampai konsolidasi logistik dan pemasaran, dan tentunya didukung oleh digitalisasi ekonomi menjadi hal penting dalam proses transformasi ekonomi. Yang kedua, di sektor pariwisata ini juga menjadi sektor yang sangat terdepresiasi dalam proses adaptif terhadap COVID-19 di 2020 maupun mungkin di 2021. Sektor pariwisata terdampak cukup dalam, penurunan spending Wisman maupun wisatawan Nusantara, hampir dapat 2 juta tenaga kerja di sektor pariwisata terdampak di COVID-19, dan sekitar 1 juta orang sudah menganggur dan berpindah ke sektor lain dari pariwisata ke sektor lainnya. Nah, untuk strategi pemulihan tentunya kita melakukan pemulihan pasar wisatawan, pemulihan lapangan kerja maupun pemulihan industri
kreatif tersebut. Dan untuk transformasi ekonomi, kita juga melihat di perluasan pasar dan pariwisata berkualitas yang tadi juga sempat disinggung oleh beberapa narasumber sebelumnya untuk qualified tourism, di mana kita melakukan tetap reskilling dan upskilling tenaga kerja di pariwisata dan ekonomi kreatif, penataan destinasi dan desa wisata, kualitas infrastruktur pariwisata, dan juga penguatan konten dan kemasan atau branding dalam dukungan ekonomi kreatif nantinya. Next. Di sektor UMKM, kita melihat bahwa ini berbeda pandemi pada saat ini dengan krisis 98, di mana saat ini UMKM sangat mengalami benturan yang cukup keras, di mana mengalami masalah demand shock maupun supply shock, berkurangnya pesanan, permintaan, termasuk juga kesulitan mendistribusikan produk, mendapatkan harga bahan baku, dan kesulitan memperoleh bahan baku itu sendiri. Sehingga untuk strategi ke depan kita masih melakukan proses subsidi bunga dan restrukturisasi kredit UMKM, penjaminan kredit UMKM, dan layanan pendampingan serta pelatihan ketatausahaan dalam strategi pemulihan ekonomi. Nah, untuk transformasi ekonomi, kita berharap bahwa pengembangan potensi UKM terpadu berbasis wilayah, di mana peningkatan kemampuan digital juga menjadi hal penting bagi UMKM untuk menghadapi era digitalisasi ke depan. Bahkan kita juga sudah di-challenge di COVID-19 ini bagaimana teknologi informasi dan komunikasi menjadi hal dasar bagi kita melakukan beberapa aktivitas new normal, termasuk juga dalam pengembangan UMKM berdasarkan produksi maupun pemasaran. Termasuk juga kita berharap perluasan pusat layanan usaha terpadu atau PLUT dengan para pakar dan praktisi bisnis, termasuk juga dengan akademisi untuk menjadi pelatih dan mentor bagi UMKM, baik dari bagaimana melihat perluasan akses pasar, inovasi pembiayaan, maupun konsep kurasi dan standarisasi produk UMKM. Next. Untuk sektor pertanian, Bapak Ibu sekalian, walaupun COVID-19 sektor industri dan pariwisata cukup dalam terdepresiasi, tapi beberapa provinsi melaporkan bahwa sektor pertanian menjadi kekuatan untuk resilient terhadap pandemi COVID-19 ini. Bagaimana pertanian masih tumbuh sekitar 2,15%, walaupun nilai tukar petani mengalami tren masih mengalami tren kenaikan, tapi dampak sendi-sendi dasar masyarakat, kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain juga menjadi kekhawatiran tersendiri, termasuk dengan krisis pangan. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Taufik bagaimana alih fungsi lahan pertanian di Cilacap juga menjadi warning tersendiri, bagaimana proses ketahanan pangan di kurang lebih 2 juta penduduk Cilacap untuk tahun-tahun mendatang. Sehingga strategi pemulihan ekonomi kita tetap melihat pada bagaimana produksi domestik berkelanjutan dan ketersediaan untuk mencukupi kebutuhan atau permintaan pangan yang berkualitas dan aman, serta penguatan stimulus pangan baik dalam hal bantuan pangan maupun penguatan fungsi dari rantai pasok dan penyimpanan. Untuk transformasi ekonomi tentunya bagaimana kita mendorong pemerintah daerah untuk pembentukan koperasi petani dan nelayan, efisiensi distribusi pangan, termasuk juga tadi percepatan transformasi platform e-commerce atau e-online pertanian dalam pengembangan sentra produksi pangan digital, termasuk juga pengolahan primer produksi pangan dan pertanian. Next. Untuk fokus pemulihan dan transformasi ekonomi di sektor fiskal, tentunya kita masih melihat bahwa stimulus fiskal, pajak layanan digital, memastikan belanja perpajakan dan insentif fiskal, termasuk juga mendorong kebijakan penurunan tarif PPh, sedang kita dalami untuk meningkatkan proses pertumbuhan ekonomi maupun pemulihan ekonomi, karena kita tahu bahwa pandemi ini tax ratio maupun tax buoyancy, rasio penerimaan pajak terhadap PDB maupun elastisitasnya juga terus menurun. Sehingga kita perlu beberapa kebijakan di sektor fiskal untuk stimulus maupun peningkatan layanan pajak digital. Untuk transformasi ekonomi tentunya tetap melanjutkan dan memperkuat kebijakan asimetrik fiskal insentif, terutama dalam sektor-sektor yang mendukung transformasi ekonomi, termasuk dengan pengembangan creative financing yang tadi juga disampaikan oleh Pak Edi Wahyono, bagaimana non-government budget juga menjadi hal yang menjadi
krusial untuk kita menjadi creative financing, non-government finance dan sebagainya, karena hampir 80% kekayaan negara ini bahkan di daerah juga milik dari teman-teman non-government stakeholder, terutama teman-teman entrepreneur atau swasta, yang itu yang harus kita istilahnya kita harus melakukan proses peningkatan pemanfaatan potensi dari mereka, baik dari konsep KPBU atau public private partnership maupun dari CSR, dari filantropi, obligasi daerah dan sebagainya. Next. Untuk peningkatan kualitas investasi, kita melihat bahwasanya 5 tantangan terbesar investasi di Indonesia, dari market access, regulasi, infrastruktur, terus custom dan impor masalah kondisi, dan termasuk juga provisi dari tenaga kerja asing, itu menjadi hal yang cukup menjadi kendala. Yang kalau dari BKPM mungkin perizinan, pengadaan dan regulasi juga menjadi hal yang cukup mengganggu dari proses percepatan investasi. Nah, untuk strategi kita tetap mendorong peningkatan kualitas investasi yang produktif, yang berorientasi ekspor dan global value chain, serta peningkatan iklim investasi dan berusaha yang kondusif tentunya. Karena kita melihat bahwa investasi kita kualitasnya masih relatif perlu ditingkatkan dengan skala dan penyerapan tenaga kerja yang cukup padat. Harusnya investasi pada sektor industri pengolahan, berorientasi ekspor, dan forward backward industri berorientasi ekspor dengan peningkatan iklim investasi berusaha tentunya. Nah, untuk mendorong produktivitas dan keberlanjutan, investasi pada sektor digital atau teknologi, green investment juga perlu terus ditingkatkan untuk fokus pemulihan dan transformasi ekonomi dalam peningkatan kualitas investasi di tahun 2022 mendatang. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian kami juga lebih fokus bagaimana arah kebijakan dari pemerintah pusat melihat dari Provinsi Jawa Tengah maupun Cilacap dalam konteks pembangunan jangka menengah maupun tahunan di LKP 2022. Di arah kebijakan jangka menengah tentunya ada 4 hal penting untuk pengembangan wilayah di Jawa dan Bali. Pertama, bagaimana Jawa kita harapkan dan sebagai pusat ekonomi modern dan berdaya saing di tingkat global. Kedua, tentunya pengembangan destinasi pariwisata berbasis alam, budaya maupun berbasis insentif dan exhibition, termasuk juga dengan peningkatan peran swasta dalam dukungan fasilitas pemerintahan terpilih dalam menciptakan dan menjamin terciptanya iklim investasi yang terbuka dan efisien, dan juga bagaimana kita terus meningkatkan kegiatan berbasis jasa dan industri teknologi tinggi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan tentunya dalam basis pembangunan yang berkelanjutan. Next. Di dokumen RPJMN 2020-2024 ada 9 major project yang menjadi proyek prioritas strategis nasional. Di Cilacap kami melihat ada pembangunan dan pengembangan kilang minyak, kilang Refinery Development Master Plan RDMP Cilacap sudah menjadi major project di dokumen jangka menengah di 2020 di 2024. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk arah pengembangan Jawa Tengah dalam RPJMN juga kita melihat ada koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan. Kabupaten Cilacap termasuk untuk koridor pemerataan di kebijakan RPJMN 2020-2024. Next, lebih konkretnya. Nah, ini untuk pengembangan wilayah selatan Pulau Jawa, kita melihat bahwasannya Pulau Jawa bagian selatan didominasi oleh kawasan lindung. Secara topografi juga cenderung berbukit dan berlereng terjal. Bahkan di geomorfologi di kawasan selatan Pulau Jawa terdapat bentang alam kars yang sangat rentan. Kalau orang-orang ahli geologi, geomorfologi atau geografi juga ketika bentang alam kars ini rusak, sulit sekali untuk melakukan proses perbaikan. Sehingga pengembangan yang paling tepat kami melihat bahwa sektor agroindustri dan pariwisata, geowisata maupun ekowisata menjadi tumpuan besar dalam proses pengembangan wilayah selatan Pulau Jawa. Next.
Untuk arah kebijakan, karena isu strategisnya tadi ada beberapa ancaman bencana, termasuk isu tsunami, vulkanik maupun megatrust yang kurang lebih beberapa bulan terakhir juga menjadi isu sentral terkait dengan Pulau Jawa rentan terhadap bencana megatrust atau geotektonik yang mengakibatkan tsunami dan sebagainya, ketidakmerataan prasarana dan sarana transportasi yang menghambat percepatan pembangunan di wilayah selatan, eksploitasi kegiatan ekonomi di kawasan lindung, termasuk juga kesenjangan sosial dan kemiskinan tadi kota desa yang masih cukup tinggi. Sehingga strategi pengembangan percepatan infrastruktur konektivitas di Pulau Jawa Selatan, peningkatan ketahanan bencana, pengembangan kawasan geowisata berbasis kelautan dan ekowisata, pembangunan kota-kota kecil dan sedang, termasuk juga pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi khususnya bagi membantu peran produktivitas dari petani dan UMKM dalam mengakses pasar yang lebih luas, termasuk juga tentunya good governance atau tata kelola dan kapasitas pemerintahan daerah maupun desa perlu terus kita tingkatkan untuk daya saing daerah yang lebih baik. Next. Bapak Ibu sekalian, untuk growth diagnostik juga dari Kedeputian Ekonomi Bappenas juga melihat bahwasanya masih ada 3 faktor penghambat di Provinsi Jawa Tengah dalam growth diagnostik. Pertama dari aspek pembiayaan, share penyaluran kredit terhadap PDRB tinggi, namun penyaluran kredit konsumsi dan investasi relatif rendah. Yang kedua, SDM ketenagakerjaan, tenaga kerja lulusan sekunder dan tersier relatif rendah. Termasuk juga masalah pendidikan yang tadi juga sempat disinggung oleh Pak Edi Wahyono, bagaimana rata-rata lama sekolah relatif rendah, angka partisipasi pendidikan jenjang sekolah dasar juga masih relatif rendah. Next. Untuk Jawa Tengah, kita juga melihat tadi sudah disampaikan juga dengan isu strategis, ini hasil dari kesepakatan Rakor Group, bagaimana tingginya angka kemiskinan di Jawa Tengah, rendahnya daya saing ekonomi, termasuk juga rendahnya kualitas SDM, bagaimana belum optimalnya pembangunan kedaulatan energi, daya dukung lingkungan maupun kelestarian sumber daya alam, termasuk kita melist juga masalah ketertinggalan pembangunan ekonomi di wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Next. Kami melihat juga ada beberapa isu pembangunan di Kabupaten Cilacap yang mungkin juga menjadi masukan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bagaimana Cilacap secara fisik merupakan pertemuan alur sungai besar yang berpotensi menyebabkan banjir. Tadi Pak Kepala Ketua DPRD juga sempat banyak menyinggung terkait dengan masalah bencana banjir, rawan gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan abrasi. Tadi Pak Ketua DPRD juga ngomong masalah abrasi pantai maupun sungai yang mengakibatkan banjir. Infrastruktur air bersih kurang memadai, terutama di wilayah pesisir seperti Kampung Laut dan Cilacap. Kita juga berharap tema pembangunan RKPD 2022 yang untuk pencapaian universal akses baik sanitasi, kawasan kumuh, dan air minum juga segera dituntaskan dan segera direalisasikan untuk menangani masalah air bersih dan juga tentunya masalah sampah di 4 TPA di Kabupaten Cilacap belum mampu melayani sistem persampahan di kawasan Barling Mas Cakep. Next. Untuk sosial ekonomi, kami melihat bahwasanya Kabupaten Cilacap indeks pembangunan manusia Human Development Index-nya masih berada di bawah Provinsi Jawa Tengah di 69,55, di Jawa Tengah di 2020 sudah 71,87. Prestasi penduduk miskin juga masih cukup tinggi dibandingkan Jawa Tengah masih 11,46%. Termasuk rata-rata lama sekolah yang tadi sudah kami sampaikan masih di angka 6,9 tahun, berarti masih setara di kelas 7 SMP, sehingga lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah yang di 7,69. Artinya masalah indeks pembangunan manusia, kemiskinan, termasuk juga tentunya di pendidikan menjadi PR yang cukup signifikan bagi pemerintah Kabupaten Cilacap. Kami sangat luar biasa mendukung tadi pokok-pokok pikir DPRD bagaimana beasiswa untuk anak yang kurang mampu, peningkatan minat baca, itu menjadi hal yang
sangat penting karena masalah akut dari bangsa kita dari dulu adalah ini disabilitas, masalah buta dan lumpuh, buta membaca dan lumpuh menulis, itu yang menjadi krusial dari Human Development Indicator dari Indonesia sejak dulu. Next. Nah, untuk pelaksanaan Perpres 79 2019, walaupun ini sebenarnya lebih banyak ke elaborasi dari apa yang dilakukan oleh teman-teman di Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas, tapi kita juga melihat beberapa proyek yang sudah disampaikan ke Bappenas maupun ke Kemenko Perekonomian yang sedang kami bahas lebih lanjut untuk bisa dimasukkan ke dokumen pembangunan rencana kerja pemerintah di 2022. Next. Kami melihat ada beberapa program kegiatan di Kabupaten Cilacap terkait dengan Perpres 79 di 2019 ini, termasuk pembangunan Bendung Matenggeng, pembangunan Tanggul Pantai Teluk Penyu, pembangunan flyover Kroya, pembangunan jalan ruas, jalan jalur lintas selatan, pembangunan jembatan Citandui 3, pembangunan flyover Kubangkang, pembangunan pelabuhan Tanjung Intan, percepatan pembangunan Pertamina di tadi Redefinity Development Master Plan. Keempat, di pengembangan politeknik, revitalisasi balai latihan kerja, pengembangan kawasan agrowisata Bantarsari, termasuk juga pembangunan sarana dan prasarana bagi pembudayaan udang faname. Next. Kami terus terang ini masih running dan masih terus bergerak dinamis dengan beberapa pola koordinasi dengan teman-teman di Bapeda Jawa Tengah, tentunya dengan teman-teman di Kemenko Perekonomian, terutama di Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. Kami sedang melakukan beberapa series rapat untuk bagaimana beberapa proyek-proyek prioritas di Perpres 79 di 2019 di Jawa Tengah, khususnya di Cilacap, untuk bisa masuk ke dokumen rencana kerja pemerintah kita di 2022. Kami melihat bahwasanya untuk pembangunan Matenggeng masih dalam proses penyiapan, pembangunan tanggul pantai Teluk Penyu masih perencanaan. Ini beberapa data yang kami terima dari Bapeda Provinsi Jawa Tengah, mungkin nanti ada beberapa yang update, nanti akan kita terus lakukan. Pembangunan flyover masih dalam perencanaan penyiapan, itu dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur prioritas, tapi kalau dari teman-teman Bappenas sudah melakukan konstruksi di 2022, termasuk untuk pembangunan jalan jalur lintas selatan di Cilacap maupun Kebumen masih perencanaan. Beberapa umumnya sih masih dalam tahap perencanaan, tapi yang kami sudah melihat usulan Pak Edi Wahyono itu untuk pembangunan Pelabuhan Tanjung Intan. Kami baru melihat itu yang sudah diusulkan di 2002 dan kita sudah list untuk proyek yang diusulkan di Prarokgub di 2021 kemarin. Mudah-mudahan update ini akan terus berkembang. Beberapa kebijakan yang kami butuhkan untuk percepatan ini juga sudah dipenuhi oleh teman-teman di Provinsi Jawa Tengah. Next. Untuk kegiatan yang lintas kawasan di Kabupaten Cilacap, tentunya di pembangunan jalan tol Pejagan Cilacap, itu di Brebes, Cilacap, dan Banyumas. Terus juga pengembangan amenitas pariwisata yang berbasis homestay atau desa wisata di 20 kabupaten kota, termasuk juga pembangunan dan pengembangan prasarana SMK unggulan di 22 kabupaten. Next, kami melihat bahwasanya pembangunan tol Pejagan dan Cilacap sumber dana masih KPBU, tapi kema status Januari di 2021 kami belum melihat statusnya. Mungkin nanti kami akan koordinasi dengan teman-teman Sarpras, termasuk juga teman Kemenko untuk bisa update status usulan dari pembangunan jalan tol Pejagan Cilacap ini. Pengembangan amenitas masih di perencanaan di APBN dengan estimasi sekitar 100 miliar di 19 kabupaten dan 1 kota, termasuk juga pembangunan dan pengembangan prasarana SMK unggulan di 22 kabupaten, itu dengan estimasi nilai di 229 miliar yang sumber dananya kita harapkan dari APBN. Nah, ini juga kita butuh untuk status per Januari, kita masih belum ada status, nanti kita akan update terus dengan teman-teman Bapeda, dengan teman-teman dari KPPP dari Kemenko tentunya. Next. Nah, untuk penentuan istilahnya
beberapa proyek prioritas yang menjadi quick wins untuk di dokumen rencana kerja pemerintah 22 yang dari list tadi beberapa proyek yang sudah diamanahkan di Perpres 79 2019 tentunya harus kita koordinasikan dan harus kita konsolidasikan untuk pertemuan di indikasi awal proyek yang tercantum dalam dokumen rencana kerja pemerintah 2022 dengan quick wins dari Perpres 79 2019. Dengan mempertimbangkan, kami melihat ada 5 hal yang selama ini kami diskusikan dengan teman-teman dari Kemenko, bagaimana di 2022 kita akan prioritaskan untuk beberapa kegiatan yang sudah melanjutkan konstruksi di 2021. Artinya di 2021 sudah berjalan konstruksinya, harus kita pertimbangkan diakomodir untuk proyek yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah di 2022. Yang kedua, memenuhi readiness kriteria, baik dari hal desain engineering detail engineering design, terus masalah FS-nya, masalah pembebasan lahan dan sebagainya, baik dalam hal regulasi maupun kelembagaan sudah siap untuk bisa kita masukkan di indikasi proyek yang tercantum dalam RKP 2022. Yang ketiga, memberikan dampak signifikan tentunya dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Yang keempat, sesuai dengan isu strategis Provinsi Jawa Tengah yang tadi sudah kami sampaikan sebelumnya terkait dengan beberapa isu strategis Jawa Tengah. Dan yang kelima, kita berharap itu menjadi proyek yang padat karya untuk bisa menjadi indikasi awal proyek kita di 2022. Bapak Ibu sekalian, next mungkin hal itu yang bisa kami sampaikan dari Bappenas. Kalau misalnya nanti ada beberapa hal yang perlu kita updating dan perlu kita koordinasi dan konsolidasikan lebih lanjut, mungkin kita masih ada beberapa forum yang masih menunggu ke depan, Musrenbang Provinsi, terus Musrenbangnas maupun trilateral meeting sampai nanti pada penetapan pagu indikatif maupun pagu definitif di APBN kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada beberapa hal yang kurang pas, kurang berkenan dan kurang dalam, tentunya kami minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya tentunya. Kurang lebihnya itu yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.